aja gini sekarang ayah dulu aja yang ini masuk gitu. Jadi bisa walaupun dia yang closing misalnya, kemudian titip manis atas nama saya bisa nggak seperti itu? Enggak, dari titip manisnya aja. Jadi gini aja Bapak, kalau mau seperti itu kan kita juga ada kayak dia punya Quick Pro, terus ada Randi Pro, dia punya admin 5, jadi adminnya punya bayar tetap ya, intinya mah Sun Property. Jadi semua masuk Sun Property gitu. Walaupun ini yang situnya nama marketing misalnya apa ya siapa? Ibnu misalnya. Ibnu Sun Property. Udah. Jadi bikin kategori perusahaan sendiri gitu. Ya, jadi iya Ibnu usaha, oh Ibnu Sun Property, berarti kita nanyanya ke Pak Sudun. Pak Sudun dia Pak Ibnu closing, ya udah masuk satu nama, ya udah pilih Bapak. Bisa. Sebenarnya ini bab nanti bahasan Pak Agus. Jam 12 ya. Saya bahas ini dulu ya, tapi nggak apa-apa. Ya Pak. Bapak, saya menambahkan yang kata Bapak tadi. Kita kan ini mencari cabu ini kan yang calon bayar yang efektif. Rata-rata untuk pembelian rumah sebagian besar kan KPR, ya kan? Sebagian besar pembeli rumah KPR. Nah, biar kita efektif nih dapat efektif untuk tindak lanjut KPR, boleh nggak? Nah, jadi orang yang boleh KPR kan yang BI checkingnya bagus. Kalau dia udah blacklist otomatis nggak bisa. Boleh nggak kita minta nih, Bu, biar nanti KPR-nya bisa ditindaklanjuti atau enggak? Saya cek BI checkingnya. Itu ada ngambil kode etik nggak? Gini, yang bisa BI checking itu satu sendiri ke OJK, yang kedua orang bank. Orang bank juga nggak mau sembarang BI checking kalau konsumennya nggak benar-benar mau booking. Jadi urusan BI checking mah itu nanti kalau sudah booking. Yang penting kita screening secara jujur dulu. Mohon maaf, Bapak Ibu pernah menunggak cicilan atau ada cicilan yang sedang berjalan? Dia pasti akan jawab. Oh dulu saya pernah gini, oh nggak pernah, dah. Itu 90% kita percaya aja dulu. Terkait hasil BI checkingnya jelek, ya itu bukan jadi, misalnya bookingnya jadi hangus, itu sudah bukan jadi tanggung jawab kita. Nah, abad Ibu nggak bohong, kalau BI checkingnya goreng mah, ngaku mah kita juga nggak akan tawarin dia booking Pak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan tegaskan ke Bapak Ibu sekalian, kita ini jual rumah, bukan jual proses. Jadi bukan jualan KPR, tapi jualan rumah. Jadi kalau jualan rumah, fokus jualan rumah itu terkait konsumennya mau beli cash, mau beli KPR belakangan. Tapi saya sarankan Bapak Ibu ajalkan pembelian jualan rumah itu jualan cash. Kenapa? Satu, komisinya biar cepat naik. Gitu. Yang kedua, saya mau ulangi lagi. Kita ini jual rumah bukan jual proses. Terkait konsumennya ternyata mau KPR, ya sudah kita bantu. Gitu ya. Tapi intinya kita jualan rumah. Perantara orang mau beli rumah. Terus cara bayarnya KPR, ya sudah kita bantu dengan fasilitas yang ada. Jadi kalau mindsetnya pembeli mayoritas KPR, tidak Pak. Saya bilang kemarin yang beli rata-rata cash. Saya bukan saya politik ya, saya mantau bukan saya politik. Itu yang beli karena cash semua, karena nggak ada KPR. Ada Pak, ada. Bagaimana caranya? Mereka pinjam pihak ketiga, beli cash biar lebih murah. Contoh PNS, gak ada SK. Urusan dia gak ada SK. Yang penting kita jual rumah. Oh ya, karena kalau KPR harga 461, beli cash 367, mendingan pinjam 367 ke kantor, bayar cash ke sini. Gitu ya. Karena kita mau fokusnya kita fokus jualan rumahnya. Kalaupun misalnya bisa KPR atau bisa cash tahap, itu adalah proses yang memang nanti dapat. Jadi seperti itu. Jadi beberapa lokasi Pak memang karena KPR, ya rumah subsidi harus KPR karena memang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Gitu ya Pak. Dan bonus itu sekarang lagi banyaknya itu kalau pembelinya jualan cash. Afirmasinya cash-cashan aja. Pasti ada? Ada. Saya bilang di sini banyak OKB sekarang, orang kaya baru. Ya karena COVID itu orang yang kreatif itu jadi OKB. Restoran yang nggak kreatif tutup, restoran yang kreatif meningkat. Jadi kreatifnya dia udahlah nggak ada inilah, udah pada istirahat, pada libur COVID. Tapi yang kreatif, oke, ini iklan online, kalian nggak usah buka tapi bikin online. Jadi pegawainya pada ngiriman itu naik Pak.
jualannya. Kemarin pasca COVID, online itu hampir 90% naik. Saya naik karena jadi jual restoran kemarin yang menutup dan meliburkan karyawannya ya rugi, tapi yang main bergerak di online pengiriman untung. Jengkol ini online ya, jengkol pak, kan? Dulu mah jengkol hese gitu kan, baru tawaket. Ada kan gitu. Bahkan sekarang kan ada restoran tanpa rumah makan ya, jadi dia di rumah, masakan di dapur. Seperti itu pak. Jadi afirmasinya sekarang cash 1 komisi 2. Sok bapak pengen mobil apa? Kan sudah ada. Jual klaster personal Lembang yang harga 4,25 yang Musdalifah dapat expander. Jual itu 3 unit dapat hadiah. Jual 10 unit mail dapat expander. 1 unit dapat PCX. Terus naon deh, yang motor naon. Dari Buah Batu 300 jutaan itu closing 1 dapat apa? Scoopy. Jual ready stock pak, pengen ready stock Green Aquila dapat Beat. Apalagi banyak sekarang promonya pes-pesan. Insya Allah ada bayar, karena banyak orang yang punya duit. Apalagi sekarang resesi, orang banyak nahan, bingung mau ngalihkan uang kemana. Banyak loh, banyak. Mau ngalihkan uang kemana? Karena di bank sieun ras money teh, bank itu nanti nggak bisa diambil duitnya. Bingung, hanya mendingan dialihkan. Oke ya Pak, ini ada materi yang kedua mengenai mindset. Nanti disambung, saya mau cerita mengenai properti. Teman-teman boleh tanya. Pengenalan mengenai support system roll dibagi hari ini dan nanti setelah Jumatan ya. Apa itu prolog? Saya mau tegaskan, ini adalah komunitas pecinta bisnis properti yang memfokuskan pada pengembangan attitude, skill, dan knowledge memangnya untuk menjadi propertiness sukses. Tapi sekarang kalau itu sudah ada payung hukumnya, jadi sudah bukan komunitas lagi, komunitas jadi klub bisnis ya. Payung hukumnya sekarang PT Prolog Juara Properti. Jadi kalau dulu kita bergabung di sebuah komunitas, sekarang sudah ada payung hukumnya, jadi sudah jelas. Dan kita juga sudah tergabung menjadi AREBI, jadi Asosiasi dan Real Estate Broker Indonesia. Jadi sudah terdaftar menjadi anggota AREBI, jadi sudah resmi menjadi istilahnya apa? Broker apa? Sudah punya lisensi broker. Kita punya sistem nih. Sebenarnya singkatan sistem itu adalah save your stress, time, energy, and money. Ya, jadi kita punya sistem save your stress, time, energy, and money. Seperti yang tadi pernah saya bilang. Bayangkan saya dari Haji Gopur kudu ngantor ke Buana Hilltop, ternyata konsumennya nggak datang. Energi saya habis, waktu saya habis, daripada pakai itu kan mending buat iklannya. Uang habis buat bensin, buat ngabaso, yang alih sama ngarokoknya, alih sama kan, kan kopinya gitu ya. Dan juga stres ke closing, ditanya ku istri mau kemana? Survei ke Majalaya. Balik desain closing tuh, untuk konsumenan dari bensin. Tapi kalau di Prolog, Bapak Ibu cukup duduk di rumah, duduk di kantor, duduk di sekolah. Kita banyak guru juga yang cukup ngiklan, kalau ada bayar lakukan titik manis ke Chrome-nya yang bertugas. Siapa itu Chrome? Chrome itu orang yang bertugas di lapangan yang menghandle semua buyer yang datang ke lokasi. Chrome itu orang kita, jadi terikat kode etik dengan kita. Chrome bukan in-house. Yang saya pernah mengalami ketika listingan yang nggak eksklusif, kalau Chrome hampir rata-rata eksklusif ya. Yang tidak eksklusif itu kita yang iklan, punten Pak in-house yang nyapu. Karena kan in-house nungguin. In-house mah tanya korek di mana pokoknya mah datang jelaskan closing ya kan gitu. Padahal orang datang ke sana tuh hasil di map kita, hasil OLX kita gitu. Kalau di Chrome nanti akan di screening yang tadi saya bilang. Mohon maaf Bapak sudah janjian sama marketing kita? Oh belum. Mohon maaf Bapak sudah lihat iklan di internet kita? Oh iya. Di OLX boleh lihat iklannya di mana? Oh ini. Oh ini siapa? Oh Ilham Property. Oke ditulis nama. Sudah ada
saya jelasin ternyata closing, nanti cari nih yang lapor properti siapa, tahu-tahu closing. Tapi lebih kuat titik manis. Jadi kalau ada buyer sudah dikirim di map, bapak titik manis, nanti ada kan link titik manisnya, titik manis seperti itu. Bahkan kita sudah ada aplikasi, nanti bisa di share titik manis ke aplikasi juga bisa, lebih gampang. Nanti ada aplikasi, nanti di share sama Tesla. Titik manis nama buyer survei dengan segini, udah itu lebih kuat. Kalau tanggalnya belum tentu bisa nggak? Sebut tentatif pak, tentatif nanti saya follow up lagi gitu. Daripada nyelonong. Tapi kalau nyelonong ternyata bapak ingat, nanti ajukan ke etik itu bisa. Ya. Dan saya bilang mengantar tidak dihitung. Jadi pak saya mau ngantar. Saya pernah kejadian kayak gini punten. Di Padasuka dulu ada 2 lokasi, Bandung City Lake dengan The Village Padasuka. Si buyer itu menghubungi The Village Padasuka ke si A, menghubungi Bandung City Lake ke si B, dan dia survei pada hari yang sama. Ketika di The Village Padasuka dihandle si A, kebetulan si A nya ikut, ada prom. Terus buyer ngomong kan, oh ya terima kasih saya mau ada survei satu lagi ke Bandung City Lake Padasuka. Si A, pada survei Padasuka saya juga nih, masalahnya pak, ayo saya antar, dia antar ke si B, ke si Bandung hasil. Hal ini sudah dapat info di si B. Closingnya di Bandung City Lake Padasuka. Si A merasa dia punya ini bayar saya, padahal haknya si B. Itu kode etik tetap menentukan punya si B. Walaupun dia udah bidding nganter ke Bandung City Lake, tapi kan guling tikar, guling tetap. Karena dia tidak mengarahkan ke B, hanya nganter dari A karena kebenaran A. Kesalahannya kenapa tidak menawarkan B sebelumnya. Jadi teman-teman kalau ada lokasi buah batu, tawarkan juga galeri buah batu, butik buah batu. Sekalian disurvei pak, lokasinya sama. Kalau bapak dapat bayarnya Panorama Cianjuang, sekalian disurvei nanti ada butik Cianjuang, ada butik Cianjuang, itu langsung titip maniskan. Supaya tidak mana-mana pak. Kalau kejadian kayak gini, nanti dilihat kode etik. Sudah jelas si A-nya yang salah, karena tidak menawarkan. Oh saya nawarin, mana buktinya? Udah. Sedangkan si B bukti cat dari awal, dan bayarnya kan nggak tahu kalau ini satu perusahaan komunitas gitu, satu itu kejadian. Makanya mengantar itu tidak dihitung. Bapak sampaikan Google itikan mengantar pun kalau nggak titik manis, terus ada member lain yang titik manis, itu yang tetapnya Bapak adil pak. Kalau bapak melakukan hal yang sama, gimana kalau dilakukan hal yang sama? Kan gitu ya. Karena kita tidak ada standar. Intinya kita lebih online support. Yang namanya juga sistem, ngapain bapak capek-capek. Tapi pak, saya mah memang senangnya nganter. Boleh, tapi lakukan titik manis dahulu. Sebelum nganter lakukan titik manis. Saya mau pengen belajar, misalnya lihat promo closing kan, atau kebetulan ini teman saya, saudara saya survei, tetap lakukan prosedur titik manis. Baru nanti nganter. Itu mah ekstra bapak aja. Tapi kalau nggak titik manis bapak nganter, itu kita nggak itu. Kalau ada buyer, kalau ada member lain yang klaim ya, atau yang sudah titik manis. Tapi kalau bapak nganter belum ada member lain yang manis, pasti bukron nih nganter titik manisnya. Kalau closing dia kan harus ngisi formulir titik manis. Buat data kita punya data. Yang kalau Bandung Timur itu bagusnya apa tuh? OLX, IG, Facebook ada. Kita punya data. Kalau ini bagusnya apa? Itu berdasarkan data yang lebih di lapangan. Ya. Tujuan sistem ini adalah yang pertama, ya. Yang tadi Pak, yang Bapak bicarain, itu kan istilahnya double agent ya. Nah sekarang gimana kalau si bayarnya sama? Dia ngomongin 2 orang pada saat yang bersamaan. Lokasinya sama, jualnya itu juga. Ini 2 agent ini sama. Ya. Saling alamatkan misalkan tadi butik buah batu. Nah, lihat dari IG, sudah direct, ngomongnya sama. Akan dilihat kalau chatnya benar-benar sama. Jam yang sama karena membandingkan kemungkinan kobroknya 50-50. Tapi beda dengan gini, ke si A produk sama AA, produknya misalnya Mel, ke si B produknya Srimaya, tapi ku si B saya ditawarin barangkali mau survei sekalian Pak Srimaya gitu ya, Mel, terus si konsumen ngomong tuh ke si B
omelnya saya sudah dapat info dari si A, ini si B itu tidak boleh nge-follow up lagi. Oh ke saya juga, ke saya aja Pak, saya juga marketing, itu nggak boleh, di blog nggak boleh. Kalau udah tahu udah ada yang janjian sama lain, udah mundur. Yakinlah rezeki mah tidak akan tertukar. Ada yang dipakai. Oke. Yakinlah tidak akan tertukar. Itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan kita juga ada asas keadilannya, ada prinsip. Ya. Pokoknya kita mah nggak usah pikir berat-berat Pak. Bagaimana ada lead, pilih bayar, closingkan kalau ternyata double credit, ya double marketing silakan ke credit. Sudah ini tahun kelima kita sering kali banyak double ya, dan kita udah tahu ini kondisi gini. Dan di bukti chat ketahuan Pak siapa yang bohong. Oh ini saya Pak. Coba mana bukti? Itu. Ini chat Pak. Udah, susah. Jadi di WA paling kuat buktinya gitu. Ya WA, telepon juga kan ada, nggak bisa ngebohong telepon tanggal 23 Oktober, nggak bisa diakui tanggal 29 Oktober kan ada tanggal ya. Kecuali niat ngebohong, diedit gitu loh. Tapi tidak mau berkah Pak, ujung-ujungnya ya. Sistem akan direputasi sebagai tempat inkubator dan meningkatkan loyalitas member. Di sini Bapak kerjasama dan kerja keras. Ini yang poin penting sistem itu. Ada kerjasama dengan kita dan ada kerja keras dengan kita. Ada tim hunter, ada tim farmer. Tim farmer itu diibaratkan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kita bisnisnya bisnis apa? Bisnis database. Ya, bisnis database teman-teman sekalian. Nah, tim hunter ini ada from, struktur, akunting, tim developer yang prosesnya yang akan mengclosingkan, melakukan proses KPR, kayak gitu semua. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah closing nggak usah mikirin semua proses KPR, semua checkingnya, itu sudah ada timnya khusus. Tahu-tahu di telepon yang punya akar boleh gitu. Tahu gitu, tahu akar boleh cair. Apa Pak? Kalau mau birunya pendeknya lah. Ini bawa aja. Itu untuk pendeknya. Saya mah nggak bawa HP Pak. Ayo pendeknya dari itu tas. Oh ini, bawa. Karena ada Pak Agus, saya berangkat dulu. Ini bis Pak. Seberapa banyak database Bapak Ibu yang belum dimaksimalkan? Contoh, waktu pertama saya gabung database saya memang nggak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena isinya itu mekanik, ya yang kemungkinan rank gajinya itu nggak jauh. Akhirnya saya harus menciptakan database baru, yaitu yang iklan. Akhirnya kan banyak yang nanya baiknya, walaupun nggak beli hari ini bisa jadi status WH saya nanti kedepannya dan jadi database. Tapi kalau Bapak Ibu punya database bagus, contoh saya ada dokter, terus ada yang di teman kuliah, itu akhirnya ketika dia status WA, itu yang beli teman-temannya, karena kan punya duit semua. Nah ini database ini adalah Bapak Ibu harus mulai memposisikan bahwa kita ini kalau mau sekarang terjun di bisnis properti harus mulai membranding diri sendiri. Contoh sekarang misalnya Bapak terkenalnya sekarang misalnya sebagai online shop. Kalau mau bisnis di properti atau Ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau mau di bisnis properti mulailah membranding diri sendiri. Yang pertama, muka tidak boleh, gambar status gambar foto WA, Facebook itu sudah tidak boleh, jangan yang remang-remang aja ya. Remang-remang teh foto anak
atau foto kita tapi sakelas. Kurang anu mana coba? Foto mawar merah, Naruto, Mickey Mouse, terus langsung ganti dengan foto kita yang terbaik, Pak. Pak, yang terbaik itu 20 tahun yang lalu tidak mau. Yang penting itu foto asli kita, dengan bohong. Walaupun misalnya waktu kita masih muda, teknologi diuk, yang penting itu jelas foto bapak ibu semuanya. Mau seperti foto saya boleh, bikin tulisan misalnya jual beli rumah hubungi hadir balik ke seri, itu bagus. Dengan nomor HP kita yang asli, kan? Bisa yang kopi paste kan gitu ya, WA-nya dibajak, boleh. Lalu nama, jangan nama WA-nya itu Andi sang pencipta kebenaran, ya. Atau hanya mencari ridho Allah, gitu ya. Di situ Bapak Ibu ganti menjadi misalnya Andi jual beli properti, Andi konsultan properti, Susun properti Bandung. Itu silakan. Supaya ketika masuk ke grup-grup calon target market kita, orang sudah tahu kalau nama kita tuh Sun, dia pasti properti, konsultan properti. Oh ini orang konsultan properti, namanya Sun. Tapi kalau sang pecinta sejati masuk ke grup, pasti itu hei sang pecinta sejati kan enakeun kan jawab. Nah, grup apa? Ring 1 itu grup keluarga dan grup teman-teman. Itu ring 1, Pak. Jadi kalau mau jualan dulu, itu jualan ke orang terdekat, itu kita harus branding dulu. Jangan sampai kita jualan properti, jualannya pada ahli PT, saudara kita atau teman kita beli pada nanti ke Batu ke saya misalnya. Nyonya modal, woi syukurannya kayak orang, di mana pada? Apa orang jualan? Ada boleh ke saya ke pasar, alhamdulillah kan. Kenapa nggak ke saya? Betulnya pasti gitu jawabannya. Berarti apa yang harus dilakukan? Publikasikan atau branding bahwa kita itu sekarang di bisnis properti. Aduh Pak, enak. Nah musuh kita itu 3, malu, malas, takut. Yang pertama dulu saya lakukan masih di bengkelnya. Ketika keluar di bengkel saya update status slow down lagi kopdar, butuh rumah 300 jutaan, pingmi zaman BBM ya. Itu nggak BBM, woi, kayak istilahnya punya gawe mekanik jadi broker, woi jual rumah, woi wah. Memang awalnya berat kita bikin status itu. Tapi mau tidak mau itu harus berjalan kan, karena saya mau fokus di sini. Tapi kalau kita malu Pak, bisa dikekeak betul karena musuh terbesar kita itu malu, malas. Ada yang lebih besar. Musuh terbesar kita itu orang terdekat kita. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu, Bapak Marek ngeli Rubicon, pasti yang pertama menertawakan adalah istri. Beas gesek mama. Padahal itu Rubicon mimpi kita. Berarti itu tidak frekuensinya beda. Musuh terbesar mimpi kita itu kadang orang terdekat yang menghancurkannya. Apa yang harus dilakukan? Ya harus menyamakan. Panggil pasangan, panggil misalnya, Pak, insya Allah orang yang beli rumah di 2021 doakan Bapak fokus di Bapak. Udah, mau didukung didoakan pasti. Udah. Nah, ring pertama, saya pernah sering cerita ini di kelas. Jadi dulu waktu Beverly Park Jatinangor, tahu ya? Siapa yang di Jatinangor teh? Tahu Beverly Park Jatinangor di Cipuda? Nggak tahu. Itu kos-kosan 26 unit. Saya closing 3 di sana harganya 2,1 sampai 3 M. Dulu waktu pertama ada itu kan kita langsung diminta action. Ayo action, B, C. Nah, kebetulan ada teman saya itu ketua RT. Nanti database-nya bagus. Benar ya? Ketua RT di mana? Di Babakan Jeruk. Siapa yang nggak tahu Babakan Jeruk? Maranatha. Tahu? Di mana Gerdong kan? Wah, si Pak RT itu langsung nge-BC. Dapatlah satu konsultan lingkungan. Oh kawan, jualan kos-kosan? Iya, kebetulan saya mau invest. Saya mau datang aja ke investor. Closing yang terbesar, harga 3,7 M. Yang ada lantai bawahnya teh ini apa? Indomaret. Padahal ternyata si buyer itu temannya teman saya juga
member vlog juga. Seminggu sebelumnya tuh ngopi-ngopi bareng. Tapi si teman yang itu tidak menawarkan, tidak memperlihatkan bahwa orang teh dari bisnis properti. Akhirnya yang terjadi apa? Beli ke Pak RT kawan yang menawarkan. Pasarnya ke apa? Bu, nengin tentunya nggak mau ngurus iPhone gitu ya. Kenok, padahal itu teman banget, teman dekat. Nah, yang dilakukan teman-teman juga kalau sekarang mau bisnis di properti, silakan yang pertama lakukan branding, yang kedua database-nya. Yang dilakukan apa branding itu rubahlah sekarang identitas teman-teman itu yang dari yang remang-remang, gambar, nama, termasuk Facebook, Bunda Samil misalnya ya, anaknya Samil. Sudah. Kalau mau iklannya atas nama Bunda Samil, ya udah namanya. Atau misalnya Inong Jenong gitu kan. Padahal kalau ngiklan namanya misalnya Jenny, Facebooknya ganti nama jadi Jenny. Terus gambarnya harus yang bagus, yang memang meyakinkan. Lalu lakukan kalau Facebook ya, Facebook sekarang kita niatkannya jual. Langsung lakukan head sharing selama seminggu supaya teman-teman Facebook tuh tahu kalau kita tuh sekarang di bisnis properti. Termasuk bikin ini. Dan juga statusnya. Saya sudah hampir tidak pernah bikin status tentang keluarga ataupun di luar selain properti. Saya niatkan status ini buat jualan. Kecuali Idul Adha, selamat Idul Adha, Idul Fitri ya. Selain itu saya tidak pernah versi menang, oi, atau kesal kabatur, ditungguan datang-datang. Padahal kan ada konsumen, ada buyer kita yang baca, wah ini jangan-jangan ke saya, gitu. Padahal kita melampiaskan ke tukang bakso, misalnya ditungguan datang-datang, gitu kan. Itu saya sudah hampir tidak pernah. Niatkan status WA ini daripada untuk memperkeruh suasana, kan suka baperannya tetangga gitu ya. Mendingan pakai jualan rumah. Foto di Telegram itu banyak yang sudah diedit bagus-bagus. Tinggal pagi posting rumah juga. Dah. Karena saya sering dapat closing di status WA banyak. Saya pernah datang bayar di BCL karena habis closingnya di Aquila. Lihat status WA saya. Saya dapat rumah di Aquila. Padahal bayar dari sini pada suka orang Jakarta. Pak itu bagus juga rumahnya, iya. Dari status WA. Supaya closing. Dari status WA. Karena ketika sudah status WA banyak, database kita banyak, mereka suka kepo di status WA. Ya. Jadi status WA pun lupa, tapi saya mah udah suka lebay-lebay ya gitu ya. Silahkan. Tapi daripada dipakai lebay, mending dipakai jadi duit ya. Gitu. Jadi status WA, tapi boleh juga kalau Bapak Ibu misalnya status tentang, yang penting jangan kemungkinan akan menyinggung, misalnya kalau ngobrol ke Persib kan bisa jadi liburan Persija gitu ya. Atau kita beda partai, bahaya juga. Oh tapi Bapak ya silakan saja, itu mau pilihan. Karena ketika sudah dapat duitnya Bapak mau pakai buat apapun, rek beli baju Persib, rek beli baju partai, rek beli sedekah, rek apa, itu mah sudah menjadi urusan Bapak. Yang penting properti bisnisnya tetap fokus supaya, karena konsumen akan bayar itu tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Bisa jadi beda politik, pendukung Jokowi tidak pendukung Jokowi kan gitu. Namun kita terlibat karena individual, wah Pak tuh bisa Jokowi ini, ternyata pendukung ya udah. Jadi akan mengganggu calon kita. Karena namanya bayar kita pasti beda-beda kultur Pak. Dan kita mau penjual semua menerima. Jadi harus memposisikannya sebagai penjual rumah. Jangan sampai adu argumen gitu. Udah. Lamun dia tidak sesuai dengan misalnya mengenai apa, ya kita mah senyum dia, nggak usah berdebat. Ya, karena posisinya tempat lima dia beli. Ya, itu yang pertama ring 1. Yang kedua baru ring 2 itu tetangga atau teman jauh gitu. Mulailah biar tahu bahwa kita tuh di bisnis properti. Orang tuh lihat kita tuh apa gitu. Kayak sekarang lihat saya dagang rumah, udah saya udah dapet nih. Saya tuh bisnisnya jual beli rumah udah. Tapi kalau Ima Milagros, saha Iwan
eco-racing lain. Nah, berarti dia sudah terpal ininya, bisnisnya itu gitu. Harus merubah ininya. Biar teman teh, oh saya punya tuh teman di